Pada suatu hari, penyakit Abu Thalib kambuh. Nabi Muhammad merasakan bahwa penyakit pamannya kian memburuk. Paman yang sudah ia anggap seperti ayah kandungnya sendiri merasakan kesakitan yang parah. Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Bahkan pamannya pun merasakan kecemasan dan kesedihan keponakannya itu. Tetapi Abu Thalib tidak bisa menenangkan Nabi Muhammad ketika itu, karena dia pun tidak yakin bahwa ia akan sembuh. Di sisi lain, ada kecemasan, ketakutan, dan kesedihan yang dirasakan Nabi Muhammad. Abu Thalib, pamannya, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Nabi takut orang yang selama ini rela berkorban untuknya dalam berdakwah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nabi tidak rela paman yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri merasakan kesakitan, kepedihan yang kekal di kehidupan nanti. Nabi sedih jika paman yang selalu mendukung, menguatkan, dan meyakinkan di saat Nabi dihina dan dicaci maki oleh orang musyrik yang menolak mentah-mentah dakwahnya, tidak akan merasakan indah surganya Allah. Hubungan antar keduanya bukanlah sekedar seorang keponakan dan pamannya, melainkan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Kedekatan yang luar biasa dengan sang paman terjalin sedari kanak-kanak hingga masa kenabian. Abu Thalib merupakan orang yang bertanggung jawab atas Nabi Muhammad selama kurang lebih 40 tahun. Sayangnya, 40 tahun hidup bersama, cinta, kasih, sayang, dan kedekatan yang sekian lama terbangun antara Abu Thalib dan Nabi Muhammad tidak mampu meluluhkan dan menjangkau dalamnya lubuk hati Abu Thalib. Ia tetap ragu dan menolak untuk memeluk agama Islam. Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah SAW, telah wafat sebelum ia mengucapkan kalimat syahadat. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa pamannya sedang di ujung kematian, beliau bergegas mendatangi rumah Abu Thalib dengan perasaan yang sangat sedih. Ia bawa segala harapan bahwa pamannya akan mengikuti dakwahnya untuk memeluk agama Islam di akhir hembusan nafasnya, sehingga Nabi Muhammad mampu mewujudkan harapannya untuk menjauhkan pamannya dari siksa neraka dan memasukkan paman tercintanya itu ke dalam surganya. Rasulullah menyadari bahwa di detik-detik kematian Abu Thalib semakin dekat. Di sisi kepala Abu Thalib terdapat musuh besar Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tafsir Al-Quran, Surat Al-Qasas, dalam Fath Al-Bari. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari ayahnya, ia berkata, menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW datang menemuinya. Saat itu, beliau melihat telah hadir Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah La ilaha illallah. Dengan kalimat ini akan aku bela engkau nanti di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menanggapi, "Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib?" Rasulullah SAW terus menawarkan kepada pamannya, namun kedua orang itu juga terus menimpalinya. Akhirnya Abu Thalib mengatakan kepada mereka, di atas agamanya Abdul Muthalib, ia enggan mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, "Demi Allah, akan kumohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah pun menurunkan sebuah ayat tentang Abu Thalib. Kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak mampu menunjuki orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Kesedihan atas kematian Abu Thalib ini terasa sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena sang paman yang sangat beliau cintai wafat dalam kekufuran, sehingga ia merasa bahwa perpisahan dengan Abu Thalib seperti perpisahan untuk selama-lamanya. Tak perlu dijelaskan lagi betapa sayang dan ketatnya penjagaan Abu Thalib untuk menjaga Nabi SAW. Dia menjadi benteng dakwah Islam kala itu yang melindungi Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Namun sangat disayangkan, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Al-Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa kiranya balasan yang engkau berikan kepada pamanmu? Sungguh dahulu dialah yang melindungimu dan marah demi mendukungmu." Rasulullah bersabda, dia berada di tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar, dari neraka.
Seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada pada tingkatan paling bawah di dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab.